Dengan ragu tapi penuh kepercayaan, Delisa menganggukkan kepalanya. Baiklah Nathan, aku siap untuk mencoba. Nathan tersenyum lebih lebar lagi. Dia mengikatkan kursi roda di pinggangnya dengan kencang, memastikan Delisa nyaman dan aman. Setelah itu dia duduk di kursi roda dan menarik Delisa untuk duduk di pangkuannya. Apakah kau yakin? Tanya Nathan melihat kekhawatiran yang terpancar dari wajah Delisa. Delisa mengangguk sambil membetulkan posisinya di pangkuan Nathan. Iya, aku yakin. Selama ini aku belajar untuk menghadapi segala hal bersamamu, Nathan. Aku percaya kamu akan menjagaku. Ayo berangkat. Seru Nathan. Dia menekan tombol kursi roda otomatisnya, dan kursi roda itu pun melaju. Delisa berteriak sambil melingkari kedua lengannya di leher Nathan, menutup mata saat kursi roda itu mulai melaju. Nathan merasa dia terbebas. Hal bahagia pertama yang pernah dia temui dalam hidupnya adalah saat ini. Membawa Delisa dalam pangkuannya dan meluncur dengan kecepatan tinggi menggunakan kursi roda. Ketika Nathan menatap wajah Delisa yang bergelayut di depannya, membuat pipinya terasa panas dan canggung yang tiba-tiba datang menghampiri dirinya. Saat dia menutup mata dan berteriak dengan lepas, kenapa aku yang merasa sangat bahagia? Dia manis sekali. Gumam Nathan dengan jantung yang memompa lebih cepat dari sebelumnya. Sementara Samuel yang sudah mengamankan para penculik tersebut pun segera menelpon tim yang lain agar membawa dua orang tersangka ke ruang bawah. Setelah itu Samuel memutar tubuhnya berlalu meninggalkan tempat tersebut. Saat tiba di tempat parkiran, langkah Samuel terhenti ketika melihat Nathan menatapnya dengan tatapan tajam. Aduh, mati. Gumam Samuel ketakutan melihat ekspresi yang diberikan oleh Nathan kepada dirinya. Dengan cepat Samuel mempercepat langkahnya ke arah Nathan. Tuan, maaf, aku sedikit lama untuk kesini, ucap asisten itu sambil cengengesan. Lalu kau memintaku untuk menunggumu dengan serangan nyamuk yang aku terima bersama Delisa di pangkuanku ini? Tumben kamu begitu lelet? Samuel menggeleng. Tidak tuan, maafkan aku. Tadi aku harus menghubungi tim untuk mengamankan dua begundal yang berada di dalam tuan. Jadi sedikit agak lama, ucap Samuel sambil membukakan pintu mobil. Delisa menatap ke arah Nathan. Aku bisa naik mobil sendiri, tidak perlu. Aku terus-menerus duduk di pahamu. Nathan menaikkan satu alisnya. Lalu kamu berharap Samuel akan menggendong kita berdua untuk naik ke dalam mobil? Tentu tidak kan? Mendengar jawaban Nathan membuat Delisa malu. Karena terlalu nyaman, dia duduk di pangkuan laki-laki itu. Dengan segera Delisa pun segera meloncat dari pangkuan Nathan. Maaf, ucap Delisa. Dengan wajah beku tanpa ekspresi, Nathan menaiki mobil dan meminta Samuel untuk melipat kursi rodanya. Setelah itu Delisa menyusul menaiki mobil, dan mobil pun melaju meninggalkan area tempat penculikan tersebut. Selama perjalanan, suasana terasa hening. Tidak ada dari Nathan maupun Delisa yang ingin memulai obrolan, hingga mobil itu terasa membosankan. Nathan? Akhirnya, Delisa mencoba mencairkan suasana. Nathan, yang dari tadi sibuk menatap ponselnya pun menjawab. Ada apa? Terima kasih karena udah datang menyelamatkanku. Itu udah tugas suami, jawab Nathan acuh sambil terus memperhatikan benda pipinya. Delisa mengerutkan bibirnya. Sepertinya Delisa menyesal mengajak Nathan bicara. Nyatanya pria di sampingnya itu mengabaikannya. Nathan nyebelin, bisakah dia meninggalkan benda sialan itu? Tidak perlu lama, cukup dia menatapku saja. Tapi kenapa dia mengabaikanku? Dasar pria tidak peka. Gerutu Delisa membatin. Wanita itu membuang wajahnya ke arah jendela. Daripada dia sakit hati melihat Nathan yang terus mengabaikannya, Nathan melirik ke arah Delisa. Dia juga bingung harus berbicara apa. Dirinya terlalu kaku untuk membuat suasana menjadi hangat. Brak. Aduh, rengis Delisa sambil menggosok dahinya ketika dia mengantuk. Kepalanya malah terantuk kaca mobil di depannya. Nathan yang melihat pun tergagap, namun dengan cepat mengatur sikapnya. Sini kalau kamu mengantuk. Nathan meraih kepala Delisa ke dadanya. Delisa terkejut dengan tindakan Nathan tersebut. Ini beneran, aku boleh meminjam dadamu? Tanya Delisa ragu-ragu. Apa? Kamu tidak mau? Tanya Nathan. Tidak, aku sungguh mau, kapan lagi ada kesempatan?
seru Delisa yang langsung menelusupkan wajahnya di dada bidang itu. Ya, meskipun terdengar kasar, tapi di dalam hatinya dia merasa nyaman berada di dalam pelukan Nathan. Mungkin Nathan memang memiliki sikap dingin, tapi tindakan ini membuat Delisa merasa dianggap dan dirawat dengan baik. Saat Delisa mengusap-ngusap wajahnya di dada Nathan, sontak bongkahan daging di dalam dada Nathan kini berpacu lebih cepat. Aduh, kenapa hatiku berdegup cepat seperti ini? Kenapa rasa gugup ini datang begitu tiba-tiba? Nathan mencoba mengendalikan denyut jantung yang tidak terduga itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Delisa akan merasa nyaman di dalam pelukannya. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam terbentuk di antara mereka. Kamu bisa mengendalikan rasa ini? Ini tidak menyeramkan, Nathan? Nathan mencoba dengan keras mengendalikan dirinya. Melihat Delisa yang sedikit tidak nyaman, Nathan membawa kepala Delisa untuk tidur di pahanya. Perlahan-lahan mata Delisa pun tertujam. Dalam tidur Delisa, dia merasakan sentuhan hangat Nathan yang menenangkan. Delisa tidak bisa menahan senyum kecil yang terbentuk di bibirnya saat Nathan mengusap lembut rambutnya. Entahlah apa yang aku lakukan salah atau tidak. Aku hanya meniru adegan novel yang pernah aku baca. Di dalam novel menceritakan seorang pria harus mengelus kepala wanitanya untuk membuat wanita tersebut nyaman. Apakah ini udah benar? Nathan membatin. Hingga mobil Alphard yang dikendarai oleh Samuel pun kini menepi di teras rumah sakit. Nathan menarik tubuh Delisa dengan selembut mungkin agar Delisa tidak terbangun. Setelah itu, Nathan turun dari mobil dengan hati-hati karena tidak ingin membangunkan Delisa yang berada di dalam gendongannya. Nathan segera melangkah memasuki rumah sakit dengan langkah tegas, disertai bias wajahnya yang dingin. Menapakkan kakinya melangkah ke arah koridor rumah sakit. Delisa yang merasa tubuhnya ada goncangan, mencoba membuka mata. Namun Delisa mencium aroma maskulin yang menusuk penciumannya. Baunya nyaman sekali. Bau tubuh ini memiliki bau keperkasaan. Gumam Delisa sambil membenamkan hidungnya di dada Nathan lebih dalam. Mendengar ucapan Delisa membuat pipi Nathan menjadi panas, hingga pipi pria itu menjadi kemerah-merahan. Perkasa? Bukankah sebutan itu terlalu cabul untuk seorang wanita? Ais, aku memikirkan apa? Nathan membatin dengan gelisah, namun Nathan terus membawa tubuh Delisa bersamanya. Delisa membuka matanya pelan-pelan. Dek, sontak dia terkejut saat dirinya berada dalam gendongan Nathan. Seketika Delisa merasa begitu malu dan canggung ketika tubuhnya digendong oleh Nathan. Atmosfer tegang pun dirasakan oleh Delisa untuk menggambarkan perasaannya saat itu. Kini Delisa merasa campur aduk antara bahagia, malu, dan juga terpana oleh sikap yang Nathan lakukan padanya. Nathan, bisakah kamu menurunkanku? Nanti kalau kakimu sakit bagaimana? Bukankah kamu belum bisa membawa beban yang berat? Ucap Delisa akhirnya. Jangan pikirkan kakiku. Dan sebenarnya aku tidak tahu bahwa hal seperti ini akan membuatmu merasa malu. Aku hanya ingin membantumu masuk ke dalam dengan lebih mudah. Maka diamlah, kita akan segera sampai di ruangan Kevin. Jawab Nathan. Mendengar jawaban Nathan membuat Delisa membenamkan wajahnya di dada bidang itu lebih dalam. Kini Delisa bisa merasakan denyutan jantung Nathan yang terasa semakin kencang. Delisa mengangkat wajahnya dan melihat wajah dingin Nathan masih tetap sama. Jangan menatapku seperti itu, aku malu, ucap Nathan. Maaf, tapi jantungmu, tolong abaikan saja, ungkas Nathan dengan cepat. Delisa pun bungkam karena dia tidak ingin merusak momen ini, dan Nathan terus melangkah melewati setiap koridor rumah sakit. Hingga langkah kaki Nathan melewati 5 orang perawat yang kebetulan juga melewati koridor yang Delisa dan Nathan lalui. Sontak para perawat itu pun histeris. Ya, lihatlah, bukankah pria itu begitu tampan? Demi apa? Aku bertemu pria dengan wajah yang begitu cool. Suatu keberuntungan bertemu melihat momen ini. Emang bisa pria setampan itu menggendong wanita? Jeritan para perawat yang terpesona melihat aura yang dipancarkan oleh Nathan membuat keberadaan Delisa seperti tidak dianggap. Memang sih Delisa tidak memungkiri jika Nathan adalah pria yang tampan. Saat Delisa pertama kali melihat wajah Nathan setelah menikah, membuat Delisa hampir terkena serangan jantung mendadak.
Dan sekarang, Delisa merasa begitu terpojok oleh perkataan para perawat. Delisa juga merasa kesal. Bagaimana bisa para perawat itu lebih memperhatikan penampilan Nathan daripada keadaannya yang memar-memar? Apakah ini artinya Nathan memang memiliki daya tarik yang begitu besar? Nathan, panggil Delisa. Sahut Nathan. Itu, ternyata kamu punya pesona ya? Sampai-sampai aku yang seharusnya mendapatkan perawatan, malah diabaikan, ucap Delisa. Ya, begitulah jika seseorang terlahir dengan ketampanan surgawi, jawab Nathan dengan percaya dirinya.